Pemirsa, kembali lagi bersama kami, kita beralih ke informasi selanjutnya. Hari pertama konklav di Vatikan berlangsung, di mana sebanyak 133 kardinal elektoral diambil sumpahnya untuk menjaga kerahasiaan konklav. Menyapa media secara daring dari Vatikan, Sekretaris Keuskupan Agung Jakarta, Romo Adi Prasojo, menyebut pemilihan atau balot di konklav yang perdana menjadi momen krusial untuk para kardinal dalam menentukan paus yang baru. Pemilihan paus baru telah dimulai. Sebanyak 133 kardinal elektoral mengikuti rangkaian konklav yang berlangsung secara rahasia pada Rabu 7 Mei. Berbicara secara daring kepada sejumlah media, langsung dari Vatikan, Roma, Sekretaris Keuskupan Agung Jakarta, Romo Adi Prasojo mengatakan, rangkaian konklav telah berlangsung sejak pukul 10 pagi waktu Roma, yang diawali dengan misa kudus di Basilika Santo Petrus. Konklav sesi pertama kemudian berlangsung di Kapela Sistina pada pukul 16.30 waktu Roma. Sementara para kardinal diambil sumpahnya untuk menjaga kerahasiaan konklav tersebut. Romo Adi menjelaskan, pada balot pertama atau pemilihan yang berlangsung hari ini Rabu 7 Mei menjadi sangat penting. Namun jika belum ada hasil, maka para kardinal akan mengikuti 4 kali balot yang berlangsung pada Kamis 8 Mei keesokan harinya. Di luar segala prediksi maupun asumsi atau opini yang diberikan media selama ini, baik di Eropa maupun di tanah air, mengenai kandidat-kandidat yang paling kuat. Balot pertama nanti sore akan menentukan karena akan menampilkan nama-nama kardinal yang akan digulirkan untuk dipilih lagi. Meskipun kita tidak boleh tahu juga nama-nama itu siapa, tapi sekurang-kurangnya bagi para kardinal yang memilih, mereka sudah mempunyai bekal. Proses pemilihan konklav sendiri merupakan pemilihan rohani di bawah bimbingan Tuhan yang akan melahirkan paus baru untuk menjawab tantangan gereja masa depan dan kebutuhan umat Katolik. Selanjutnya, hasil konklav dapat dilihat melalui asap yang keluar, di mana asap hitam menandakan belum adanya paus yang terpilih, sementara asap putih menandakan telah terpilihnya paus baru. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Sebanyak 343 siswa UPTD SMP Negeri 4 Kupang mengikuti ujian akhir sekolah yang dilaksanakan secara online secara serentak di seluruh SMP Kota Kupang. Meski sebagian siswa belum memiliki perangkat pribadi, sekolah menyediakan fasilitas agar seluruh peserta dapat mengikuti ujian dengan lancar. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Sebanyak 343 orang siswa dari SMP Negeri 4 Kupang terdaftar mengikuti ujian akhir sekolah yang dilaksanakan secara online. Pelaksanaan ujian dimulai sejak pagi hari dan berlangsung dalam pengawasan guru di masing-masing ruangan. Kepala Sekolah UPTD SMP Negeri 4 Kupang, Susi Aprijanti menyampaikan bahwa seluruh siswa telah mempersiapkan diri dengan baik, termasuk memahami teknis pelaksanaan ujian secara online. Kegiatan ujian sekolah dari hari pertama sampai hari kedua hari ini semua berlangsung secara aman, tertib, dan terkendali. Kenapa saya katakan tertib? Karena semua siswa tidak ada yang tidak hadir, semua hadir dan tepat waktu. Dan peserta ujian untuk SMP 4 tahun pelajaran 2023-2024 sebanyak 343 siswa. Namun terdapat 4 orang siswa yang belum memiliki telepon genggam atau perangkat sendiri untuk mengikuti ujian. Pihak sekolah turut menyiapkan ruangan komputer khusus bagi keempat siswa tersebut, agar mereka dapat mengikuti ujian dengan nyaman dan lancar.
Penyediaan fasilitas komputer ini merupakan bentuk kepedulian dan komitmen sekolah untuk memberikan akses yang setara bagi seluruh siswa dalam menghadapi ujian akhir. Komputer sebetulnya ini bukan lab, tetapi kelas yang saya manfaatkan untuk jadi lab komputer. Jadi ruangan ini dipakai untuk siswa-siswa yang memang mereka tidak mempunyai HP. 1 minggu sebelum kegiatan kami sudah inventarisir berapa siswa yang memang benar-benar tidak punya HP, itu kami siapkan. Kami siapkan ini ruangan untuk memfasilitasi mereka yang memang benar-benar mereka tidak punya HP. Salah seorang siswa yang mengikuti ujian berkat Manafe mengaku sudah sangat siap dan fokus untuk menjawab setiap soal yang diberikan dalam ujian akhir ini. Berkat juga mengungkapkan harapannya untuk dapat lanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan membanggakan orang tua. Di sini saya sangat merasa begitu banyak antusias dari Bapak Ibu guru dan teman-teman, di mana kami bisa lebih kompak, kami bisa lebih fokus lagi untuk mempersiapkan semuanya untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Ujian berbasis online ini diharapkan mampu mendorong siswa untuk lebih mandiri, melek teknologi, dan siap menghadapi tantangan di era digital. Dengan sistem yang telah terintegrasi dan persiapan yang matang, pelaksanaan ujian di SMP Negeri 4 Kupang berlangsung dengan tertib dan tepat waktu. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Dalam momentum Hari Buruh Internasional, Polda Nusa Tenggara Timur mengambil langkah tak biasa dengan menggelar dialog terbuka bersama Serikat Buruh Sejahtera Indonesia. Melalui tajuk May Day Fiesta, dialog ini dimulai sebagai langkah bijak dan solutif untuk mendekatkan aparat dengan masyarakat pekerja. Dalam semangat memperingati Hari Buruh Internasional, Polda Nusa Tenggara Timur menggelar dialog terbuka bersama Serikat Buruh Sejahtera Indonesia. Kegiatan yang dikemas dalam tajuk May Day Fiesta ini berlangsung hangat di Aula Mapolda NTT Kupang. Dalam kesempatan itu, tokoh buruh NTT Daud Mbuik menyambut positif pendekatan yang dilakukan Polda NTT. Ia menilai dialog terbuka merupakan langkah bijak dan solutif dalam menyikapi persoalan ketenaga kerjaan yang kompleks. Terus terang ini semacam surprise bagi kami, karena kegiatan seperti ini dari dulu sudah kita dapatkan. Tetapi ya di tahun 2025 ini baru bisa terpenuhi. Dialog itu sangat penting. Kalau turun di jalan itu upaya terakhir sebenarnya. Dialog tersebut menjadi ruang komunikasi langsung antara aparat kepolisian dan perwakilan buruh dari berbagai sektor. Isu yang dibahas mencakup jaminan kesejahteraan pekerja, pengawasan terhadap pelanggaran ketenaga kerjaan, hingga perlindungan hukum bagi buruh migran asal NTT. Di Kupang dan seluruh rekan-rekan anggota yang tergabung dalam anggota KSBSI, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia. Ya, saya mengucapkan selamat datang kepada rekan-rekan KSBSI yang hadir hari ini, berapapun orangnya. Yang saya dengar itu mau hadir berapa, itu kita terima saja berapa orang. Dan saya perlu sampaikan kepada rekan-rekan semua, saudara-saudara semua, tadinya kan rekan-rekan akan pergi ke tempat yang satu. Nah, lebih baik saya kumpulin mereka di sini, dan nanti rekan-rekan bicara saja. Ya, daripada pergi satu sana, jauh kan, bensin habis, jadi lebih baik kita acarakan di sini jadi satu. Rekan-rekan perwakilan yang ada di sini, yang hadir di sini maupun yang tidak hadir nanti disampaikan kepada saya. Nanti kebetulan apa yang menjadi kesepakatan kita hari ini dalam diskusi ini, nanti saya bisa sampaikan kepada
instansi yang bersangkutan. May Day Fiesta juga diisi dengan kegiatan santap siang bersama, pembagian sembako, dan kampanye aksi damai sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi para pekerja bagi pembangunan daerah. Dari Kupang, Tim Liputan Timor TV melaporkan. Ratusan siswa ikuti EduFair di Universitas Nusa Cendana. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.